Oke teman-teman, welcome back to my channel. Kembali di channel YouTube Sales Magic Rajanya Jualan. Nah, di video kali ini kita akan lanjut part 2 mengenai dunia sales ya, yaitu cara membawa barang yang benar ya. Mungkin bagi kalian banyak yang menyepelekan akan hal ini ya, tapi ya terkadang warung, pemilik toko ataupun pembeli ya, dia itu mau membeli barang itu karena kemasannya itu nggak rusak ya, kemasannya itu aman ya. Kalau barangnya rusak ya, itu mereka nggak akan mau membeli ya. Kalaupun membeli pasti akan diretur ya. Nah, jadi kemasan yang bagus itu dari cara kita membawa produknya ya. Jadi di sini saya udah ada kerombong, saya akan sedikit sharing mengenai bagaimana cara membawa kerombong yang benar ya. Oke, jadi ini ya teman-teman, semoga kelihatan di video, kelihatan ya teman-teman. Ini sebuah kerombong ya. Jadi yang pertama yang harus teman-teman lakukan itu adalah dipasangi alas terlebih dahulu di dalamnya ya. Saya akan buka kerombongnya. Ya teman-teman, kelihatan ya teman-teman. Nah, ini di sini dikasih kardus. Supaya apa? Jadi ini kalau misalnya dibawa untuk naik motor, itu kadang kan sisinya itu akan goyang kanan goyang kiri ya. Nah, kalau produk kamu itu produk yang rawan penyok seperti saya sendiri sering membawa produk rokok ya, dan beberapa produk sabun, itu kalau misalnya nggak dikasih alas ya, itu penyok teman-teman. Yang bagian pojok itu kebentur-bentur knalpot lah, kebentur-bentur bodi motor yang jelas. Nah, jadi dipasangin alas di bagian bawah saddlebag atau kerombong ini ya, dipasangin alas supaya aman ya. Itu yang pertama ya. Itu terlihat sederhana ya, tapi manfaatnya luar biasa ya. Karena banyak saya lihat sales-sales itu banyak yang asal ya teman-teman. Nah, kalau misalnya saya mengajarkan kepada sales-sales saya untuk safety-nya, yang pertama dipasangin kardus, dan yang kedua itu barang yang berat ditaruh di bawah, sedangkan barang yang ringan ditaruh di atas. Jangan kebalik-balik, jangan asal yang penting masuk di tata. Jangan seperti itu ya. Karena apa? Ya yang pertama yang jelas kalau barang ringannya di bawah itu kemasannya pasti penyok ya. Dan yang kedua itu akan rusak ya. Dan nanti di akhir video saya akan kasih tahu kalian tas yang keren banget buat nyeles ya. Ini untuk sales-sales yang masih anak-anak muda ya. Itu saya ada rekomendasi pengganti kerombong ya. Jadi jangan di skip dulu video ini ya. Itu yang kedua ya teman-teman. Jadi dikasih alas dulu, terus barang yang berat taruh di bawah, yang ringan taruh di atas. Terus yang ketiga dipastikan ini terkunci ya. Nah, ini kan ada kancingannya ya teman-teman. Kancingan seperti ini ya. Ini jangan sampai nggak terkunci teman-teman. Nah, ini harus benar-benar terkunci. Sebentar. Nah, ini udah terkunci, lalu kita tarik ke sana ya teman-teman. Jadi itu safety-nya seperti itu ya. Kenapa? Karena kalau misalnya itu tidak terkunci dengan baik ya, kalau misalnya teman-teman itu melewati posisi tidur ya, ataupun jalan yang berkelok-kelok, sementara kondisi kerombong atau saddlebag ini nggak kekunci, itu bisa jatuh ya. Itu yang kita antisipasi di situ. Kalau kita jatuh, barangnya jatuh, otomatis sebagai seorang sales harus ganti rugi ya. Jadi harus jangan disepelekan ya teman-teman, jangan disepelekan. Nah, terus yang kedua, kalau misalnya posisinya itu nggak kunci dengan baik, itu bisa dicuri oleh orang lain ya, bisa dicuri. Karena gini teman-teman, yang namanya kejahatan ya, itu terjadi bukan hanya karena ada niat, tapi karena ada kesempatan ya. Itu kata-kata legend ya teman-teman, dari salah satu acara berita ya. Nah, ini gini teman-teman, saya di sini ada rekomendasi tas ya. Tasnya seperti ini ya. Kelihatan ya teman-teman di kamera ya. Nah, ini pengganti kerombong. Tapi teman-teman ini bisa beli tas ini kalau misalnya produk sales yang kalian bawa itu rokok misalnya, sabun, pokoknya barang-barang yang nggak mau makan tempat banyak ya. Ini bisa pakai ini. Saya kasih lihat detailnya ya.
Nah, jadi bentuknya seperti ini. Ini kalau misalnya untuk rokok teman-teman, ini bisa muat 2 bal ya. Dan ini keamanan juga lebih aman karena apa? Kita bisa pasang gembok teman-teman. Kita bisa pasang gembok di tas ini ya nih. Nih ya teman-teman. Nah, untuk gemboknya ini beli di material harga Rp10.000 nih. Kalau misalnya tasnya belinya di mana, Mas? Tasnya belinya di Shopee ya. Kalau misalnya teman-teman nggak kepengen lama, klik linknya aja ada di bawah video ini ya. Itu link tokonya di mana saya beli ya. Saya tidak akan merekomendasikan produk ya. Kalau misalnya produknya itu nggak jelas ya. Karena saya sudah membeli produk tas ini dan saya gunakan untuk para sales saya ya. Kalau misalnya membawa produk menggunakan tas ini ya. Jadi lebih keren, nggak perlu pakai kerombong, tetapi apa ya, bisa muat banyak juga seperti itu. Kalau kadang kan kalau misalnya apa ya, ada orang yang nggak suka pakai kerombong, ada yang suka ya, macam-macam. Ini cuma masalah selera ya. Itu beberapa tips ya teman-teman, bagaimana cara membawa barang ya. Jadi kalau misalnya kamu owner brand ya, kamu mempunyai seorang sales, atau misalnya kalian yang nonton video ini seorang sales, selain yang pertama di video kemarin pemahaman produk, penguasaan produk, terus sama personal branding ya. Langkah berikutnya adalah ajari mereka ya cara membawa barang. Atau kalau kamu yang nonton video ini seorang sales, kalian bisa apa ya, ikuti tips-tips ya yang ada di video ini ya. Kalau misalnya menurut kalian bermanfaat, ya silahkan praktekkan ya. Karena di sini saya cuma share ya. Nah, jadi seperti itu ya. Karena saya sudah lama di lapangan juga, jadi saya sudah paham lah ya bagaimana cara membawa barang ya. Kasih alas dulu ya. Ini kesimpulan dari video ini, kasih alas dulu. Yang berat taruh bawah, ringan ditaruh di atas. Nah, setelah itu pastikan barangnya udah terkunci dengan benar ya. Seperti itu ya teman-teman. Sederhana sekali Mas. Iya, tapi walaupun hal sederhana, kalau tidak dipelajari ya, ya kita akan menganggap remeh ya. Jadi ya seperti itulah. Saya yakin ya, mungkin teman-teman sales bisa lah kalau misalnya mau kasih testimoni, misalnya barangnya pernah jatuh gara-gara kuncinya kurang kenceng ya, atau misalnya barangnya penyok karena salah nata. Itu semua sales baru kemungkinan besar rata-rata sudah pernah mengalami hal seperti itu. Jadi bagi kamu yang kepengen kerja jadi sales misalnya ya, video ini pasti akan sangat membantu kalian ya. Terima kasih yang sudah menonton video ini sampai selesai. Ingat, yang kepengen membeli tas ini ya, bisa langsung klik link yang ada di kolom komentar video ini ya. Langsung dibeli, harganya murah teman-teman, nggak sampai 100.000 ya. Sekarang bisa dibeli sebelum harganya naik. Terima kasih, see you next time, sampai berjumpa di next video.